Hidrogen tuh dia bisa membentuk, oh ya, oke aku mulai dari awal ya. Jadi pertama-tama kita bahas dulu dari hidrogen. Hidrogen itu dia tuh punya kesamaan kayak golongan 1A. Dia tuh punya satu elektron valensi dan dia bisa membentuk muatan positif yaitu H+, kayak Li+, Na+, sama K+. Makanya hidrogen tuh punya sifat sama kayak alkali. Tapi bisa juga hidrogen itu dia punya sifat, dia tuh bisa menangkap elektron atau punya elektronegatifan tinggi membentuk H-. Seperti dia tuh layaknya F-, Cl-, sama Br-, sama I-. Dan itu untuk yang hidrogen. Selain itu juga, hidrogen juga punya isotop, yaitu 2H1 sama 3H1. Kalau untuk yang 2H1 itu, yang membedakan itu adalah jumlah neutronnya. Jadi kalau di 2H1 itu, neutronnya itu dia ada satu, ada protonnya juga ada satu. Kalau yang dia di 3H ini, neutronnya dia ada 2, protonnya ada 1. Nah, sekian buat yang hidrogen. Sekarang kita lanjut ke golongan alkali. Kalau yang di golongan alkali, itu tuh yang kita tahu dia tuh mulai ada di Li+, ada litium, terus habis itu ada juga natrium, kalium, rubidium, cesium, sama fransium. Biasanya kalau yang di ujian yang rubidium, cesium, sama fransium itu tuh jarang banget dikeluarin. Jadi aku nggak akan bahas yang rubidium, cesium, sama fransium ini. Yang sama ini bakal kita bahas kalau sama ini di ujian cuma litium, natrium, sama kalium. Nah, kalau berdasarkan dari kereaktifannya sama oksigen, litium itu dia bisa bereaksi sama oksigen membentuk Li2O. Ini aku setarain dulu reaksinya di sini. Ini kan 2, ini kan 4 Li, ini kan O-nya ada 2. Kalau natrium sama oksigen, produk yang dihasilin itu natrium peroksida. Natrium peroksida. Aku setarain di sini 2. Na2O. Kalau untuk kalium, dia reaksi sama oksigen, dia bentuknya kalium superoksida. Ini kalau untuk yang kereaktifannya litium, natrium, sama kalium. Berdasarkan kereaktifannya dia sama oksigen. Sekarang kita akan lanjut bahas ke alkali tanah. Nah, kalau yang alkali tanah atau biasa disebut golongan 2A, dia tuh ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, sama radium. Tapi kalau untuk radium ini tuh paling jarang dibahas karena dia tuh radioaktif, jadi paling jarang keluar gitu kalau di ujian. Biasanya yang keluar itu tuh adalah
berilium, magnesium, kalsium, strontium, sama barium yang paling sering keluar. Nah, biasanya itu kalau mereka dalam bentuk garam sulfat, kayak misalnya BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, sama BaSO4, itu biasanya tuh garam-garamnya tuh yang gampang ngendap. Jadi kalau misalnya kalian tuh kayak punya larutan kalsium sama misalnya sama kalium atau kalsium sama natrium, itu cara bedainnya bisa kalian reaksiin sama biasanya pakai H2SO4. Itu buat mengendapkan si logam-logam alkali tanah ini, karena seperti yang kita tahu, garam-garam sulfat dari alkali tanah ini tuh dari berilium sampai barium itu tuh sukar larut. Saya kalau mau bedain logam 1A yang mana, 2A yang mana, tinggal reaksiin sama H2SO4 udah langsung ketahuan yang mana yang ngendep sama yang mana enggak. Atau bisa juga selain H2SO4, selain garam-garam sulfat, mereka bisa juga jadi garam-garam karbonat. Tapi yang paling sering garam karbonat yang kita pelajarin itu tuh MgCO3, CaCO3, SrCO3, sama BaCO3. Biasanya kalau buat identifikasiin garam-garam alkali tanah karbonat, itu tuh biasanya kita pakai reaksinya tuh asam kuat. Bisa kayak let's say HCl pekat. HCl pekat. Itu buat bikin H2CO3 yang sebentar lagi dia akan terurai jadi H2O sama CO2. Buat identifikasiin garam-garam karbonat ini. BTW sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang belum jelas tadi dari yang aku jelasin dari hidrogen sampai alkali tanah. Kak. Kenapa ini dari mana? Halo nih dari mana? Dari siapa? Agam Kak. Oh Agam, boleh Agam mau nanya apa Agam? Aman betul. Kenapa? Halo, aman Kak. Suaranya gitu ya, Halo. mantul. Suaraku putus-putus ya. Nggak, Nes. Tadi Agam bilang aman kok. Lanjut aja. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Bentar. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke halogen, ini aku mau kasih tahu dulu. Kalau dari CaCO3 ini, dia tuh punya kayak semacam sifat, dia tuh bisa apa ya, bisa terurai, dia bisa jadi CaO sama gas CO2. Kalau dipanaskan. Tapi kalau buat yang garam-garam karbonat lain sih nggak tahu kalau dia dipanasin dia bisa terurai jadi CaO atau CO2. Tapi yang pasti yang CaCO3 ini kalau dipanaskan dia bisa terkomposisi jadi CaO sama CO2. Dan ini biasanya buat mengidentifikasiin garam-garam alkali karbonat sama alkali tanah karbonat. Biasanya kalau misalnya mau ngebedain K2CO3 sama CaCO3 bisa juga dipanasin mana yang terurai, dan ternyata yang terurai itu si CaCO3 dia jadi CaO sama CO2. Seperti itu.
Sekarang aku lanjut ke golongan yang 17A. Kalau 17A, itu tuh golongannya, itu tuh biasa kami sebut sebagai halogen. Itu ada FCl, Br, sama I. Dan biasanya atom-atom halogen ini itu tuh kalau di udara dia tuh nggak dalam keadaan bebas, mereka harus berpasangan dulu lah sama kembarannya. Jadi dia ada F2, Cl2, Br2, sama I2. Dan kalau untuk membentuk garam-garam yang kayak hipoklorit, klorit, klorat, perklorat, itu tuh Cl, Br, sama I. Ini nanti dia ada ClO minus, ClO2 minus, ClO3 minus, ClO4 minus. Begitu juga yang Br, dia jadi ada BRO minus, BRO2 minus, BRO3 minus, sama BRO4 minus. Begitu juga yang iodin juga sama. Ada IO minus, IO2 minus, IO3 minus, sama IO4 minus. Nah, tapi kenapa cuma ClBRI sedangkan si F-nya tuh enggak? Nah, karena F itu tuh ukurannya tuh sangat kecil, jadi dia tuh sangat-sangat mudah menarik elektron, atau istilahnya afinitas elektronnya tuh tinggi banget, jadi dia akan sangat susah teroksidasi. Makanya nggak ada namanya garam hipofluorit, fluorit, fluorat, perfluorat tuh nggak pernah ditemuin. Dan biasanya yang jadi oksidator kuat itu biasanya oksoanion yang +7, kayak misalnya kan IO4 minus, BRO4 minus, sama ClO4 minus, itu tuh yang biasa oksidator kuat, karena kan mereka kan muatannya kan +7, jadi kesannya tuh mereka tuh benar-benar sangat elektropositif, jadi saya mereka tuh kayak lapar elektron itulah, jadi mereka tuh gampang banget mengalami reduksi dan sangat mudah bikin zat lain tuh jadi teroksidasi atau naik muatannya. Dan biasanya kalau yang disebut sebagai reduktor kuat, bentar nih aku hapus dulu. Yang aku tulis lagi ya. Dan kalau misalnya yang kita sebut sebagai ini reduktor kuat, kalau reduktor itu dia tuh cenderung dia bisa ngalamin oksidasi. Dia bisa mereduksi zat lain. Dan biasanya kalau reduktor kuat itu kita pilih yang muatannya tuh yang paling kecil lah. Ya misalnya 0 atau -1 gitu, kayak let's say ini ada F-, Cl-, Br-, itu biasanya disebut reduktor kuat. Tapi kalau untuk F-, dia nggak akan pernah bisa jadi reduktor karena dia tuh sangat-sangat elektronegatif, dan biasanya tuh yang kelangganan reduktor kuat tuh biasanya tuh di Cl, Br, atau I. Oke, nah sekarang kalau untuk antar halogen masing-masing F2,
Cl2, Br2, sama I2. Kalau kita urutin dari kemampuan mereka oksidasi, kalau sebenarnya tuh oksidasi itu naik muatan. Oksidasi itu tuh muatan naik. Artinya gampang lepas elektron. Gampang lepas elektron. Biasanya itu dia harus jari-jarinya yang gede. Yang kulit atomnya dia tuh yang makin tebal, jari-jarinya harus yang gede. Nah, paling gede itu kan I2 kan. Jadi I2-nya tuh yang paling gampang teroksidasi atau yang kita sebut sebagai reduktor kuat. Reduktor kuat. Dia makin ke sini, dia semakin disebut sebagai reduktor lemah. Kalau makin ke belakang, dia disebut reduktor lemah karena F2 itu tuh paling sulit untuk teroksidasi. Sama kalau seperti yang kita tahu, buat ngasilin F2 sama Cl2, itu tuh paling susah dihasilin kalau sama oksidator halogen. Kenapa? Karena dua ini itu tuh termasuk yang afinitas elektronnya itu besar. Jadi makanya F2 sama Cl2 tuh susah banget dihasilin dari Br atau I2. Karena kalau kita bandingin dari jari-jari, besaran Br2 sama I2, mereka lebih gampang untuk teroksidasi, lebih gampang buat lepas elektron. Oke, sekian buat yang golongan halogen. Sekarang kita review yang gas mulia. Nah, gas mulia itu ada helium, neon, argon, Kr, xenon, sama radon. Tapi yang paling sering dibahas itu tuh xenon yang paling sering Xe. Sama Kr lah beberapa. Kr biasanya tuh senyawanya itu dia tuh Kr F2 yang pernah kita temuin. Sama kalau Xe, kalau Xe tuh dia kalau yang kita tahu yang biasa disintesis itu tuh biasanya tuh XeF2, XeF4 sama XeF6. Dan itu pun kalau buat reaksiin ke tiga senyawa ini itu tuh butuh temperaturnya tuh dia harus tinggi, tekanannya dia juga harus tinggi biar bisa bereaksi sama F membentuk XeF2, XeF4 sama XeF6. Dan kalau gas mulia ini semua, kalau di udara mereka tuh bebas, gak diatomik, gak triatomik, atau gak poliatomik, karena konfigurasi mereka tuh udah stabil. Yang helium udah duplet, yang neon juga udah oktet, Ar juga udah oktet, Kr oktet, Xe oktet, dan Rn juga oktet. Dan kalau untuk senyawa Xe, selain yang Xe fluoride ini, kita juga nemuin ada senyawa XeO3, XeO4, sama Xe yang oxofluoride kayak XeO2F2, XeOF4 yang biasa kita temuin. Sama ada juga XeO6 4-. Ini yang biasanya bentuknya tuh oktahedral. Ini kalau untuk senyawa
Xe itu tuh ada XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeO4, XeO6 4-, XeO2F2, sama XeOF4. Dan biasanya tuh kalau untuk yang panjang ikatan yang XeF2 sampai XeF6 ini, itu tuh biasanya tergantung dari jumlah tolakan elektron antar atom F ini. Karena kan yang semakin banyak mereka ngikat ke Xe kan kayak ibaratnya apa ya, kayak suatu ruangan kecil gitu didatengin banyak orang kan, jadinya kan bisa crowded gitu kan, pasti kan ya rusuh-rusuhan, dorong-dorongan ke atas sempit. Jadi karena sempit, tolak-tolakannya itu makin tinggi, jadi panjang ikatanya makin panjang. Nah, itu nanti bakal bahas di soal ujian nanti. Sekarang baru review dulu. Sama kalau dari perbandingan helium, neon, kripton, bentar, bentar. Bentar, ini aku hapus dulu. Helium, neon, terus habis itu argon, kripton, xenon, sama radon. Itu tuh makin ke bawah, kan ukuran atomnya kan makin besar, jadi radiusnya itu tuh makin besar, dan biasanya itu tuh pengaruh ke delta H fuse atau pelelehan, sama delta H evaporation atau penguapan. Dan biasanya kalau radiusnya makin gede, itu kan ukuran atomnya kan makin besar, jadi energinya untuk dibutuhkan untuk pencairan sama penguapannya juga makin besar. Tapi kalau untuk menggalinya lebih dalam, itu nanti kita ketemu di soal 2020 sama 2021. Oke, karena ini berhubung udah 7.30, jadi reviewnya sampai di sini. Sekarang saatnya kita bahas soal yang 2021. Bentar, aku discard dulu ya. Ini aku cari dulu soal 2021. Soal 1 2021. Kita mulai dari sini. Ntar aku atur dulu. Dah. Kita udah kelihatan belum soal 1 yang 2021-nya? Udah sih. Oke. Vanessa, sebelumnya aku mau ngasih pengumuman ya untuk soal ujian 2021 ini. Kalau misalnya dibuka 105 belajarnya itu udah ada pembahasan yang dibikin oleh dari teman-teman di Abiska. Nah, kalau misalnya ngerasa ada yang pengen didiskusiin, bisa dicek aja ya itu pembahasannya. Dan Nesa, kalau misalnya ini karena udah ada pembahasannya, mending kata aku langsung aja sih lihat soal kuis tahun lalu aja. Kalau soal kuis terbarunya, Ada bentar, kok di itu udah ada 105 belum? belajar juga ada di latihan dan kuis. Oke. Aku pertama-tama aku off share screen dulu, bentar. Bentar, aku off share screen dulu. Aku stop share dulu. Reaktif daripada litium. Natrium lebih reaktif daripada litium karena ini kan ada 4 pilihan. Elektron terkeluar pada natrium lebih lepas daripada litium. Kalau secara kita lihat dari jari-jari, itu tuh benar karena elektron terkeluar pada natrium itu kan, natrium kan jari-jarinya kan dia lebih besar daripada litium. Jadi elektron terluarnya tuh lebih mudah lepas. Kalau yang B, elektron terluar litium lebih mudah lepas daripada natrium. Salah. Ukuran Saya motong litium kan boleh lebih di kecil zoom dari in nggak, Ci? natrium, jadi berarti mau. Soalnya motong boleh iya, di zoom in nggak? boleh, Itu boleh. kecilan.
Okay. Udah kelihatan belum? Udah. Mending. Oke. Kalau yang pilihan yang C, natrium memiliki proton lebih banyak daripada litium. Kalau ini nggak ada hubungannya. Dia tuh reaktifnya tuh lebih karena lepas atau nerima elektron. Jadi cross. Kalau yang D, elektron terluar pada natrium lebih banyak daripada litium. Ya enggak, mereka tuh satu golongan. Ya elektron valensinya cuma satu. Jadi yang benar itu, satu itu ada pilihannya yang A. Elektron terluar pada natrium lebih mudah lepas daripada litium. Aku hapus ya. Oke, sampai di sini aman atau mau lanjut? Lanjut aja kan? Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, nggak apa-apa, langsung potong aja. Ini yang kedua, bentuk molekul dari senyawa IF52- dan IF5 adalah, pertama-tama kita gambar dulu. Bentuk molekul IF5-. Ini kan di sini I, ini berarti di sini F, ini ada F, ini juga ada F, ini ada F, ini di sini juga ada F. Kalau untuk yang IF5 dia bentuknya kayak gini. Bentuknya dia itu tuh segi 4 piramida atau tetragonal piramida, segi 4 piramida. Piramida. Kalau yang bentuk yang IF5 aja. Tapi gimana kalau yang IF5 2-? Ini di sini. Di sini ada F, di sini juga ada F. Dia ke elektron bebasnya. Jadi di sini adalah diagonal planar. Biar lebih jelas. Bentuknya dia itu tuh pentagonal planar. Ini aku seakan-akan bikin pasangan elektron bebasnya di atas nih, 2 di sini, di bawah juga ada di sini. Jadi seakan-akan ini yang 2 pasang elektronnya tuh ada di atas, ada juga di bawah. Kalau yang IF52- ini kita sebut sebagai pentagonal planar. Berarti nanti pilihannya adalah yang A. Pilihannya nanti yang A. Ini aku hapus dulu. Ini nanti pilihannya itu yang A, pentagonal planar, sama segi 4 di piramida. Sampai sini ada yang perlu ditanyain atau lanjut aja? Ya udah aman ya. Belum ya, kenapa? Enggak, aku lanjut kamu. Oke. Nah, ini kalau yang nomor 3, material yang tidak mengandung kalsium karbonat adalah, ini kan pertama kan ada pilihan, ada kapur tulis, gypsum, marmer, sama dolomit. Kalau dolomit itu dia tuh kalau nggak salah seingat aku, dolomit itu tuh ada
GCO3, CaCO3. Kalau yang marmer, seingat aku dia juga ada CaCO3-nya kalau yang marmer. Sama kalau kapur tulis, kalau yang kapur tulis ini tuh biasanya itu tuh dia tuh kalau dilarutin gitu tuh dia bisa membentuk. Kalau kapur tulis tuh dia CaCO3 gitu seingat aku. Dan kalau gypsum ini dia bukan CaCO3 berarti, tapi dia CaSO4 gypsum. Biasanya tuh yang dipakai buat kayak buat gips tangan gitu kalau misalnya lagi patah tulang. Tuh namanya tuh gypsum. Dia tuh CaSO4 berarti yang tidak mengandung kalsium karbonat adalah gypsum. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Garam beriodium adalah campuran dari, nah biasanya kalau garam beriodium dia tuh pasti kan ada huruf I-nya gitu kan, ada si Kak Messi, Kak, ion. Ya? boleh di zoom nggak ya ininya? Oh iya, maaf nih aku zoom ya. Maaf ya. Ini, sekarang kita bahas yang nomor 4. Garam beriodium adalah campuran dari, nah kalau seingat aku biasanya tuh kalau dia beriodium itu dia tuh Ki. Karena kalau misalkan dia tuh I2, itu tuh dia uap jadi nggak bisa dimakan. Kalau misalnya dia langsung diuap gitu, dia nggak bisa dimakan. Dan biasanya tuh dia dalam bentuk Ki kalau nggak salah ya. Sekarang yang kita nomor 5. Karakteristik berbeda yang dijumpai pada unsur Be, Mg, dan Ca. Semua unsur termasuk golongan 2 tabel periodik. Golongan 2A ini maksudnya. Semua unsur memiliki elektron berpasangan pada orbital P. Terus yang C, semua unsur termasuk logam alkali tanah, semua elektron berpasangan pada orbital S. Nah, kita coba untuk ngulik dulu yang bagian B sama D. Yang bagian B sama D. Kalau berilium itu kan dia kan Be kan berapa ya, dia tuh Be kan 4 kan ya. Be kan 4, berarti ini kan dia 1S, dia 2P, 2S. Bentar ya, aku di sini ada 2, di sini ada 2. Kalau untuk yang Mg kan dia kan 12. Ini kan berarti kan Mg kan ada 12 kan ya. Nah, dia tuh konfigurasinya dia itu tuh kalau pakai gas kuliah dia tuh Ne. Dia tuh ada S2-nya, kalau nggak salah ya. Kalau yang Ca itu kan dia kan 20. Ini kan berarti kan dia kan konfigurasinya AR. Ini berarti dia kalau nggak salah dia ada S2-nya gitu kalau nggak salah ya. Nah, berarti kan di sini kan membuktiin kalau mereka tuh punya elektronnya tuh S pangkat 2, S2, S2. Dan semuanya tuh berpasangan kalau yang di S. Berarti kemungkinan yang benar itu adalah di yang B. Karena kan kalau di B kan
nggak semua elektronnya tuh berpasangan, pasti kan ada yang misah karena kan bentuknya kan dia kan kayak gini kan P, jadi dia bisa bentuknya kayak gini atau bahkan jadi juga yang bisa dia kayak gini, tapi yang paling benar ada yang bentuk mereka tuh pokoknya nggak berpasangan kalau di P. Berarti yang jawaban yang kemungkinan benar adalah si B, 5B. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Berikut ini adalah pernyataan yang benar terkait unsur golongan halogen. Gas klorin didapatkan dalam skala industri dan hasil elektrolisis air laut. Terus yang B, cara termurah untuk mendapatkan gas bromin adalah dengan mengoksidasi Br- dengan gas O2. Br- dioksidasi dengan gas O2. Kita lihat dulu. Unsur F banyak ditemukan dalam senyawa yang tidak larut baik dalam air. Unsur dengan kelimpahan tertinggi adalah Cl yang terdapat dalam senyawa yang terlarut dalam air. Berarti kalau menurut aku yang paling mungkin itu tuh jawabannya tuh yang A. Soalnya kan kalau dalam skala industri kan nggak mungkin kita ambil air laut besar-besaran gitu. Jadi yang jawaban yang 6 itu tuh kemungkinan adalah A. Terus aku lanjut, kita ke nomor 7. Hidrogen peroksida tuh bersifat reduktor. Setengah reaksi oksidasi hidrogen peroksida akan menghasilkan, oke kita coba lihat dulu, H2O2 itu kan sifatnya kan reduktor. Karena dia reduktor, berarti dia tuh bisa mengalami oksidasi, dan biasanya H2O2 itu tuh biasanya tuh dia tuh terurai yang sama ini dia jadi H2O sama O2. Tapi sebagian besar, tapi ini kan ditanyakan ya setengah reaksi. Kalau yang tadi itu baru kayak apa ya, semacam reaksi totalnya. Berarti kalau setengah reaksi oksidasi, kita ingat aja kata oksidasi ini itu berarti dia ada hubungannya sama si O2. Nah, coba kita urai di sini. H2O2 itu kan kalau dia teroksidasi kan berarti kan ada yang muatan yang naik, yaitu si O2-nya. Sama plus 2H+. Kalau dari setengah reaksi plus 2 elektron. Dia ngelepas 2 elektron buat ngehasilin si O2 ini. Berarti kemungkinan jawabannya itu adalah gas oksigen dan ion protium. Gas oksigen dan ion protium. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Senyawa yang larut dalam air adalah yang pertama magnesium hidroksida dan barium hidroksida. Nah, kalau barium hidroksida sih kalau dari tren yang golongan basa yang alkali tanah, yang kayak CaOH2, terus SrOH2, BaOH2, MgOH2, itu tuh biasanya kalau dia makin ke Ba, itu tuh kelarutannya dia tuh makin besar, kelarutannya dia. Basanya yang makin kuat. Berarti kalau magnesium hidroksida, dia nggak larut dalam air, dia sukar larut dalam air. Berarti kita coret di sini, berarti jawaban A kita blacklist. Kalau yang B, ada barium hidroksida sama magnesium sulfat. Barium hidroksida kan dia udah pasti larut. Kalau magnesium sulfat, kalau dari tren garam sulfat yang tadi aku jelasin, dia tuh kalau makin ke magnesium sulfat, dia tuh makin larut. Berarti jawaban yang paling mungkin adalah yang B.
magnesium sulfat, dan barium hidroksida yang paling mungkin. Yang paling mungkin, yang paling larut. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 9. Spektrum atom hidrogen pada daerah sinar UV membuktikan elektron pada atom hidrogen berpindah dari tingkat energi, bentar, kalau ini tingkat energi yang lebih besar menuju N sama dengan 1. Tingkat energi yang lebih besar daripada 3 menuju N sama dengan 2. Tingkat energi yang lebih besar dari N yang lebih besar dari 2 menuju N sama dengan 1. Tingkat energi yang dari N yang lebih besar dari 3 menuju N sama dengan 1. Kalau yang di bagian yang B sama C, kayaknya nggak mungkin. Soalnya kan hidrogen kan N-nya kan dia kan kulitnya kan cuma 1 kan ya. Berarti ini kita blacklist dulu. Nah, kalau hidrogen itu kan dia kan konfigurasinya kan 1s1. Berarti yang paling mungkin tuh yang si A. Tingkat energi N lebih besar dari 1 menuju N sama dengan 1. Paling mungkin berarti mungkin yang kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang kita lanjut ke bagian yang nomor 10. Contoh senyawa halida ionik adalah senyawa halida ionik. Nah, kita lihat dulu dari KCl sama HCl. Nah, HCl ini kan ada yang bilang dia tuh senyawa ionik, tapi dia lebih ke kovalen polar, karena kan dia kan bentuknya kan H, ini Cl. Ini ada pasangan elektron bebasnya, ada pasangan elektron bebasnya. Sekarang, kalau yang NaI sama KI, mereka bisa terionisasi jadi Na+ sama I-, atau bisa juga jadi K+ sama I-. Kalau HCl sama HI, itu tuh dia tuh nggak mungkin, karena kan dia kan juga bentuknya kan HCl sama HI. HCl, HI. Berarti itu udah pasti kovalen polar. Jadi bukan halida ionik. Kalau yang NaCl sama FeCl3, sebenarnya kalau dari lihat di ionisasinya, FeCl3 itu tuh dia bisa jadi Fe3+ sama 3Cl-, tapi si Fe3+ ini itu tuh dia nggak bisa berdiri sendiri, dia pasti membentuk kompleks sama air, dia jadi Fe H2O6 3+, dia nggak bisa berdiri sendiri, cuma Fe3+ aja. Jadi yang paling mungkin itu adalah NaI sama Ki, senyawa halida ioniknya. Kalau yang paling mungkin. NaI sama Ki. Oke, dari 10 nomor pertama ini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih belum jelas, ada yang pengen aku ulangin lagi? Kak mau nanya, ion protium itu apa? Oh, ini yang nomor 7 ya. Oke, bentar, ini aku zoom dulu ya nomor 7 ya. Nah, kalau ion protium itu tuh, dia tuh H+. Artinya tuh dia H+, artinya tuh asam. Kalau proti itu nama dari hidrogen yang udah terionisasi jadi asam, namanya dia adalah H+. Namanya dia adalah H+.
Jadi namanya dia tuh ion protium. Oke, Kak. Paham. Makasih, Kak. Sip. Oh, ini Michelle ya? Iya, hehe. Halo. Mau Halo. lanjut ke berikutnya? Atau ada yang Boleh. mau ditanyain lagi? Halo, Ci, mau tanya. Boleh. Nomor 9, itu boleh kasih contoh yang lain nggak selain atom hidrogen? Kalau yang let's say ini bentar. Kalau yang selain yang atom hidrogen, ini aku coba dulu misalnya atom apa ya, bentar. Oke, mungkin kita coba helium dulu deh ya. Helium itu kan konfigurasinya kan satu, yang tadi kan udah penuh gitu ya elektronnya. Coba kita dari litium. Li dia kan ada 1s2, 2s1. Nah, karena litium itu tuh cuma punya 2 kulit, berarti ini kan kulitnya dia kan nggak cuma 2s, dia pasti juga ada 2p juga. Karena dia ada 2p, dia mungkin si s-nya itu tuh dia bisa pindah ke sini. Jadi kayak saya tereksitasi lah. Jadi 2s ini 2p, dan biasanya tuh butuh energinya tuh agak cukup tinggi gitu buat pindah ke p. Atau dia bisa juga kayak loncat ke n-nya tuh lebih besar, misalnya 3s, itu tuh dia butuh sinar UV juga biasanya, yang tinggi lah energinya. Kalau ini energinya tuh nggak terlalu tinggi biasanya, jadi dia nggak pakai sinar UV. Kalau misalnya dia pakai sinar UV, itu tuh biasanya tuh kalau loncatnya tuh bener-bener jauh banget, misalnya dari n-nya sama dengan 1 ke n sama dengan 3, atau n sama dengan 2, bisa juga n sama dengan 4. Itu biasanya tuh yang pakai UV, itu yang loncatan elektronnya tuh jauh-jauh. Gimana? Perlu dijelasin lagi atau udah paham? Atau Udah aman? aman-aman, Oke. thank you. Sip. Ini aku lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut berarti ke nomor 11 ya. Oke, ini aku cek dulu. Aku mau koreksi yang nomor 9. Oh Tadi iya, ini siapa khusus namanya? untuk yang ini aku Zul. Zul. Jadi untuk Boleh, UV boleh. itu emang ciri khas dari transisi yang ke N sama dengan 1. Itu ciri khas untuk UV. Jadi kalau misalnya mau dari misal dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 1, nah itu UV. Terus N sama dengan 3 ke 1 itu juga UV. Pokoknya semua yang ke 1 itu tuh UV. Nah, kalau yang kedua itu visible. Nah, baru yang ketiga atau keempat itu IR. Kebayang nggak? Oh iya, Contohnya. saya ingat. Itu apa ya, kalau yang N sama dengan 2 itu biasa tuh deret Balmer ya, kalau yang visible. Ya, Deret Balmer berarti. ya. Jadi Kalau yang N intinya sama mah dengan 1 dari berarti itu. ke satu itu UV, kedua itu visible. Nah, sisanya tuh udah itu mah IR semuanya, inframerah. Thank you, Zul, buat koreksinya. Oke. Oke, sekarang jadi lanjut nih. Aku select dulu dari galerinya ya. Ini aku cek dulu, nih kan habis yang nomor 11 kan ya. Nah, ini dia. Tapi ketutupan.
sempat aku crop. Ini aku agak zoom in dulu ya. Oke, mulai dari yang nomor 11 ya. Reagen Grignard itu mungkin kayak konsumsi kan MgX itu tuh biasanya tuh ada salidama R itu tuh alkil, berarti dia tuh pilihannya tuh yang ini magnesium lidus alkil karena dia ada R MgX biasanya reagen Grignard. Kalau yang nomor 2 warna nyala dari barium klorida. Ini agak teori gitu. Biasanya tuh dia kalau warna-warna gitu tuh biasa agak hafalan. Nah, kalau ungu itu tuh biasa ingat aku ungu agak biru itu tuh ini kalium K+. Kalau natrium itu tuh kuning biasanya tuh dia tuh Na+. Atau aku bentar ini aku ganti warna kuning dulu ya. Kuning itu tuh Na+. Sama kalau merah itu tuh biasanya rubidium. Rb+. Kalau hijau itu tuh barium biasanya. Barium tuh hijau. Ya aku ganti K+-nya jadi warna ungu dulu lah ya biar benarnya. Aku hapus ntar. Wait. Aku ganti warna ungu deh jadi K+ kayak gini. Kalau kita lanjut ke nomor 13. Hidrogen digunakan sebagai bahan pemutih. Bahan pemutih itu biasanya juga nggak mungkin. Bahan pelumas juga nggak mungkin. Tapi biasanya tuh hidrogen itu biasanya buat bahan bakar terbarukan. Biasanya tuh kalau hidrogen tuh biasanya dipakai buat bahan bakar. Kalau misalnya kalian ketemu di sini di PG, ini ingat aja hidrogen itu gas dan biasanya tuh umumnya tuh gas tuh biasa dipakai buat bahan bakar. Oke, sekarang kita lanjut ke 14. Pernyataan berikut mengenai gas mulia yang benar kecuali pertama kita lihat dulu. Radon itu tuh hasil peluruhan dari uranium. Radon itu radioaktif. Tapi apakah dia dari uranium? Seingat aku sih gitu. Berarti dia benar. Kalau argon itu tuh gas mulia dengan perubahan. Oh iya radium. Oh ya radium. Oh ya berarti kemungkinan dia yang ini yang 14 yang A. Dari peluruhan uranium nggak mungkin. Berarti dia dari radium ya. Kalau yang argon itu gas mulia dengan limpahan kalau dengan limpahan gen itu 7-an yang itu 20% 3 argon. Yang CD dalam satu dari gas mulia itu kan atomnya kan makin gede berarti dia tuh sama titik lelehnya dia tuh juga otomatis juga makin gedang deh. Senyawa Kr dapat membentuk senyawa KrF2. Bener, soalnya kan KrF2 kan senyawa yang biasa kita temuin gitu. Kalau di gas mulia yang Kr itu tuh kayak KrF2. Sekarang kita lanjut ke nomor 15.
bentuk molekul senyawa berikut yang oktahedral. Kalau kayak gini, terpaksa kayak mesti digambar sih, soalnya kadang suka ngejebak gitu kalau nggak digambar gitu, kita langsung milih gitu. Berarti kita mulai dulu dari ini ClF6+. ClF6+, ini kan berarti ini kan Cl. Enggak ada yang ClF6- sama IF6-. Gambar dulu kita kayak gini. ClF6-nya. Di sini dia ada 2 pasang elektron bebas. Tapi ini kayak kemungkinan di oktahedral, tapi di oktahedral terdistorsi. Artinya tuh dia nggak pasti oktahedral, dia juga pasti bentuknya mungkin bentuk itu pentagonal piramida, bisa jadi. Bisa jadi dia juga bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Itu kalau untuk yang ClF6-. Kalau untuk yang IF6-, kita coba dulu gambar IF6-. Ini kan berarti ini kan I, ini kan berarti dia ada F, kalau yang IF6- dia tuh ada misalnya kan pasangan elektron bebas di sini. Berarti dia tuh juga kemungkinan sama kayak ClF6-, belum tentu dia benar-benar oktahedral. Karena kan ya kan ada pasangan elektron bebas gitu, dia bisa jadi bentuknya tuh mungkin piramida pentagonal piramida sama kayak tadi ClF6 yang minus. Berarti yang A kita tahan dulu, berarti belum pasti. Sekarang kita lanjut ke yang B. Itu kan yang B kan ClF6+. ClF6+, kalau kita gambar, dia kan bentuknya kayak gini. Bentuknya dia ya oktahedral kalau kita lihat dari sini. Bentuknya dia itu benar-benar oktahedral. Karena kan kalau dari struktur kan dia kan gak ada PEB kan di Cl-nya, cuma isinya tuh F semua. Berarti dia udah fix oktahedral. Berarti untuk yang B kita simpan dulu jawabannya. Biasanya apa kalau misal soal PG itu tuh yang bentuk-bentuk yang ditanya bentuk-bentuk itu emang terpaksa kayak harus digambar sih biar lebih kebayang. Soal kadang kalau misal gak digambar suka takut salah gitu. Terus kita cari yang C. ClF6 sama IF8-. ClF6 kan kita kan udah gambarkan tadi kan bentuknya kayak gini. F ClF6+, sama kalau IF8-, biasanya kalau dia tuh
ngikat 8 atom atau bilangan koordinasinya dia ada 8, dia bentuknya biasanya tuh bentuknya kayak gini. Yang di I-nya dia muatannya negatif. Berarti kalau untuk yang C, itu jawabannya nggak mungkin jawabannya. Kalau untuk yang C. Nah, sekarang kita coba lihat yang D. Kalau kita lihat yang D, itu juga ClF6 plus sama IF6 minus. Juga sama kayak yang B lah. Berarti kayak kemungkinan antara B atau enggak D sih kalau dia lihat. Berarti jawabannya tuh dia bisa yang B atau enggak yang D. Karena kan yang ClF6 plus ini kan bentuknya oktahedral. Sedangkan IF6 minus itu tuh dia tuh bisa jadi oktahedral juga bisa, tapi dia juga bisa jadi pentagonal piramida karena dia bentuknya kayak 6 bilangan koordinasi, dan itu bisa jadi namanya tuh oktahedral terdistorsi. Sekarang kita lanjut ke nomor 16, garam yang berfungsi untuk melunakkan air soda. Air soda nggak mungkin. Kalau caustic soda kan dia kan NaOH kan ya. Kalau baking soda itu tuh dia Na2CO3 deh kayaknya. Na2CO3. Kalau washing soda, Baking soda biasanya bikarbonat nggak sih? Hah? Bikarbonat Oh iya, pasti bukan karbonat. bikarbonat. Oh iya. Biasanya bikarbonat. Aku ingatnya soalnya Na2CO3 gitu. Coba berarti ini NaHCO3. Berarti kalau yang garam yang berfungsi melunakkan air soda, itu biasanya kita pakai washing soda sih yang paling, kalau misalnya pada bingung gitu, air soda itu biasa tuh air yang kayak bekas cucian gitulah ya. Bekas cucian. Nah, itu tuh biasanya tuh kita cari di sini yang hubungannya sama washing atau cuci, dan itu kita pilih washing soda yang paling mungkin lah. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau diulangin lagi nggak? Sampai sini. Atau mau Ci, mau aku nambahin lanjut aja, Ci. aja? Oh iya, mau lagi ya? Itu Boleh. yang washing soda tuh justru natrium karbonat tuh washing soda. Jadi kalau kan air soda tuh mengandung ion kalsium sama magnesium gitu. Nah, begitu dikasih natrium karbonat dia jadi ngendap si kalsium sama magnesiumnya, makanya jadi bisa dibersihin kan, jadi kepisah dari airnya gitu maksudnya. Nah, iya benar. Washing soda berarti dia tuh Na2CO3 ya. Jadi dia bisa direaksiin sama Mg sama Ca berarti buat ngendapin. Sekarang kita lanjut ke nomor 17, produk yang dihasilkan dari pemanasan magnesium nitrat. Nah, kita coba gambar ini rumus kimia magnesium nitrat kan MgNO32.
dia kalau terurai dia tuh jadi MgO sama N2O5. Pas juga sih, soalnya kan diisi kan O-nya kan ada 6, N-nya kan ada 2. Gas nitrogen tetraoksida. Bentar. Bentar aku mikir-mikir dulu. Oh iya, harusnya dia bisa tambah sama di sini jadi N2O4 bisa juga kali ya. N2O4 plus setengah O2. Dia nggak mungkin gas hidrogen karena dia nggak ada itu, nggak ada hidrogennya. Berarti yang kemungkinan antara 3 ini sih. Tapi yang paling pas mungkin tuh yang N2O4 kali ya. Berarti ini yang nitrogen tetraoksida. Ci, setahu aku justru dia tuh kalau terdekomposisi ngelepasin NO2, Ci. Kalau yasinnya disetarain, dia ada O2 nambah, dia ada nambah gas oksigen. Coba. Biasa kan kalau neonita terdekomposisi dia bakal jadi gas NO2, nitrogen dioksida. Oh iya bener. Kan dia kan jadi MgO ya kalau nggak salah, atau Mg ya. Ini kan jadi Ya, MgO. MgO, NO2 sama O2. Tapi dia setengah O2. Dia apa ya? Dia ada 2 jawaban sih ya, bisa jadi dia gas nitrogen tetraoksida atau gas oksigen. Berarti dia yang paling benar yang gas oksigen sih. Yang paling benar dia tuh berarti gas oksigen yang peruraian paling terakhirnya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 18. Bahan berikut yang merupakan hasil penggunaan unsur klor. Unsur klor: kosmetik, pemanis minuman, zat aditif makanan, plastik. Karena kan apa ya, klor kan biasa kan dia kan NaCl gitu kan. NaCl tuh biasa tuh buat kayak penyedap. Berarti dia kemungkinan ada zat aditif pada makanan. Kalau zat pemanis dia tuh nggak mungkin, dia tuh kalau zat pemanis itu tuh biasa tuh yang gula-gulaan. Dia tuh biasanya hidrokarbon gitu. Berarti kemungkinan yang C, zat aditif pada makanan. Kalau plastik juga organik. Kalau kosmetik kayaknya enggak deh. Jadi kayak kemungkinan ya jawabannya yang C. Kayak
Pernyataan berikut yang terkenal hibrid kecuali yang asam iodida merupakan dia asam terkuat. Benar dia asam terkuat. Terus habis itu, kalau yang B, titik didih HF lebih kecil dari HCl, lebih kecil dari HBr, lebih kecil dari HI. Harusnya yang benar itu titik didih HF yang paling tinggi. Karena titik didih karena HF itu tuh kan dia kan mengandung ikatan hidrogen kan ya. Ikatan hidrogen. Jadi titik didih HF itu tuh yang paling tinggi. Berarti pernyataan yang ini adalah benar. Yang enggak ada yang salah. Pernyataan ini berarti salah. Karena kan titik didih HF harusnya tuh yang paling tinggi. Berarti yang jawaban yang benar itu tuh berarti yang si B. Ini karena kan udah ketahuan dari titik didih HF-nya. Dia kan punya ikatan hidrogen. Terus kalau yang asam fluorida dapat bereaksi dengan silika. Jadi gini reaksi asam fluorida sama silika. Ini aku hapus dulu ya. Pengganggu-pengganggunya aku hapus dulu. Jadi reaksi SiI silika itu kan SiO2 sama HF. Dia kan ngehasilin SiF4 kan. SiF4 sama 2H2O. Berarti yang pernyataan yang C itu yang benar. Terus sifat keasaman HF lebih kecil dari HCl. Benar, karena asam fluorida itu tuh kalau HI, HBr, sama HCl. Berarti yang benar itu berarti kalau dari sebagai yang pengering reaksi. Kalau kita ingat-ingat CaCl2 anhidrat itu yang biasanya dipakai buat pengering kalau potasium klorida ya aku keluar lagi ini banget di kosan.
Maaf ya, aku tadi sempat keluar, ini kayak apa ya, wifi-nya emang lagi jelek kalau lagi malam gini. Aku share screen lagi ya. Udah kelihatan udah kelihatan. Udah, Kak. Oke, maaf aku tadi sempat keluar, ini kayak lagi jelek emang wifi-nya. Soalnya tadi lancar-lancar aja sempat. Oke, berarti tadi kita sampai nomor 21 ya. Ini aku gambar dulu kubusnya. Ini kan biasa kan kristal kan bentuknya kan kayak kubus gini kan. Terus habis itu di tengah-tengah ini ada atom cesium. Terus habis itu di sini di tiap sudutnya ini itu tuh atom Cl. Aku gambarin kecil-kecil gini. Terus dia ada 8 bilangan koordinasi. Agak susah ya gambarnya. Biasanya kalau yang dari TPB bentuknya dia tuh kayak gini, dia ngikat ada 1 bola cesium, dia ngikat 8 bola Cl, ada 8 bilangan koordinasi. Berarti jawaban yang benar itu adalah si D, 8 ion klorida yang mengelilingi 1 atom cesium. Oke, berarti untuk yang TPG sampai yang 21 dulu. Ini karena untuk yang pilihan yang nomor 22 sama 23 ketutupan, berarti ini aku ganti lembaran lain deh. Aku ganti lembaran lain. Nah, aku masih ada juga soal sama yang udah aku screenshot sih. Dari sini. Nah, ya, di sini. Ini aku agak gedein dikit ya. Oke. Aku berarti agak gedein segini lah ya. Dah. Berarti ini kan kalau dari yang Binat ini kan yang 11 kan yang A. Karena dia kan karena dia RMGX. RMGX. Kalau untuk yang nomor 11 kalau yang barium klorida itu tuh dia warnanya hijau. Warnanya hijau untuk yang barium klorida. Kalau untuk yang hidrogen, dia tuh bahan bakar terbarukan, karena biasanya hidrogen dipakai buat bahan bakar. Kalau yang nomor 14, itu tuh yang A, karena kan Rn itu tuh hasil dari radium, Ra. Jadi Rn. Terus kalau yang nomor yang 15, dia kan antara B sama D. Dia bisa dipilih antara B atau enggak yang D. Kalau yang 16 itu washing soda karena kan dia Na2CO3. Na2CO3. Kalau untuk yang 17, ini dia yang D, gas oksigen. Karena tadi kan peruraiannya kan dia jadi NO2 sama gas oksigen. Kalau yang klor itu biasanya dia buat bahan aditif buat makanan, itu dia karena dia NaCl. Kalau yang 19 ini yang B. Yang 20 ini yang CaCl2 anhidrat biasanya.
Kalau untuk yang 21, ini dia yang D. Kalau untuk yang 22, itu kan reaksi hidrolisis sempurna XeF6 kan. Bentar, ini kayak aku ganti dulu deh, nggak bisa dicoret-coret gitu tiba-tiba. Bentar. Aku discard dulu ya. Aku ganti dulu bentar. Ini berarti kan kita tadi sampai yang di sini kan ya. Hasil reaksi hidrolisis sempurna XeF6. Ini kita gambar dulu XeF6-nya. Kita tambah sama H2O. Hidrolisis sempurna itu tuh berarti hampir semua dari si F6 ini tuh udah lepas dari Xe. Berarti biar dia lepas dari Xe, berarti dia harus jadi HF semua. Berarti ini di sini kita tambahin 3, ini nanti hasilnya adalah XeO3 plus 6HF. Berarti jawabannya adalah yang XeO3 hasil hidrolisis sempurna dari XeF6. Dari sini ada yang mau aku ulangin lagi nggak pembahasannya? Atau aku lanjut aja? Ya udah berarti aku lanjut aja ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya, nggak apa-apa, langsung potong aja. Aku hapus dulu, bentar. Sekarang kita lanjut ke nomor 23. Senyawa interhalogen yang stabil dalam bentuk dimernya. Nah, ini kalau yang biasa kita tahu, itu tuh adalah I2Cl6. Dan bentuknya itu kayak gini. Ini I, Cl, ini Cl, ini Cl. Berarti monomernya dia itu adalah ICl3. Karena kan dia kan ICl6, itu dia itu dari ICl3 dikali 2 kali. Berarti yang jawabannya adalah yang D. Sampai sini aman atau ada yang mau ditanyain? Oke, berarti aku lanjut ya. Kalau nggak ada yang mau ditanya. Sekarang kita lanjut. Berarti kan yang nomor 24 dan seterusnya. Mana ya di sini? Nah, ini dia. Yang aku agak gedein dikit ya. Unsur yang paling reaktif di golongan 17. Yang paling reaktif di golongan 17. Kalau paling reaktif golongan 17 kan golongan 17 itu kan dia kan cenderung nangkap elektron kan, cenderung jadi itu anion, cenderung dalam bentuk X-. Berarti di sini kita cari yang paling elektronegatif. Nah, kalau di antara fluor, astatin sama brom kan yang paling elektronegatif kan yang si fluor ini. Karena si fluor itu yang paling bisa merangkap elektron, berarti kita pilih si fluor yang paling reaktif.
reaktif di golongan 17A. Yang paling reaktif di golongan 17. Sekarang kita lanjut ke nomor 25. Unsur gas mulia yang paling dimanfaatkan dalam bahan pendingin NMR dan proses pengelasan. Biasa kalau yang NMR tuh udah pasti si helium, tapi ini yang buat proses pengelasan. Ngelas argon, Ci. Argon, Kak. Oh ya, gas. Oke, berarti yang argon ya. Berarti yang B. Terus, reaksi larutan gas klorin dengan natrium karbonat akan menghasilkan senyawa berikut, kecuali kita gambar dulu di sini natrium karbonatnya kan Na2CO3 di plus sama Cl2. Nah, kalau yang kita lihat di sini, ini kan dia kan bisa ada kemungkinan ClO2, Cl2O, atau NaCl. Tapi, apakah dia NaHCO3? Nggak mungkin, soalnya kan dia kan ada H. Di sini malah natrium karbonat, ya berarti nggak mungkin. Berarti jawabannya adalah yang C, si NaHCO3. Orang di situ larutannya tuh natrium karbonat, nggak mungkin ada hubungannya sama NaHCO3, karena kan dia reaksinya sama gas klorin. Nah, ini sekarang kita lanjut ke yang nomor 27. Dibandingkan air, asam sulfida memiliki titik didih. Nah, itu kan H2O. Dia tuh ada ikatan hidrogennya. Ada ikatan hidrogennya. Sama H2S, itu kan dia kan nggak punya ikatan hidrogen. Ikatan H-nya berarti dia nggak ada. Berarti karena dia nggak punya ikatan hidrogen, berarti ya titik didihnya, TB-nya itu, dia tuh lebih rendah daripada TbH2O. Lebih rendah daripada TbH2O. Sekarang kita lanjut ke nomor 28. Organoalkali itu kemiripannya sama siapa? Nah, organologam alkali itu kan, ini kan M sama C. Di sini ini positif, ini negatif karbonnya. Kalau alkali halida, ya agak mungkin, karena kan halida kan emang selalu negatif. Kalau alkali nitrida, juga nggak mungkin. Kalau alkali hidrida, ini kan dia kan juga M, di sini kan juga H-nya, ini kan juga minus, ini juga plus. Kalau alkali karbida, ini kan juga M sama C kan ya, C-nya negatif. Nah, ini antara jawabannya bisa antara alkali hidrida atau enggak alkali karbida. Tapi kalau organologam alkali itu kan dia kan ikatannya kan bukan apa ya, dia tuh ikatan non-ionik kan ya. Dia ikatannya tuh bukan ionik, berarti kemungkinan dia tuh lebih ke alkali, itu alkali apa ya, bentar. Lebih ke alkali karbida. Kalau dari aku, soalnya kan dia kan kayak nggak bisa terurai gitu jadi M plus sama C minus. Kalau alkali hidrida itu dia masih bisa terurai. Kalau alkali nitrida juga masih bisa terurai. Kalau alkali halida juga masih bisa terurai. Tapi jadi paling tentu pilihannya sama alkali karbida karena kan dia juga ikatan MC.
metal sama karbon. Sekarang kita lanjut ke nomor 29. Sifat dari senyawa XF2 dan XF6 yang benar. Keduanya reduktor. Kalau dibilang keduanya reduktor, bentar ini kita kan ini kan berarti kan bios XF2 kan plus 2. Kalau yang XF6 kan plus 6. Kalau keduanya reduktor, daya reduksi XF6 lebih kecil pada XF2. Kalau bisa itu bisa maaf ya aku keluar lagi ini kayaknya emang lagi jelek. Maaf ya teman-teman, katanya jadi agak terganggu gara-gara sinyalnya. Aku coba share screen lagi ya. Kedua reduksi daya reduksi terus daya reduksi EF2. Bentar itu kan kalau XF6 itu kan dia kan lebih daya reduksi, maksudnya dia tuh lebih gampang teroksidasi dari XF2. Bentar ini aku coba dulu cek dulu. Keduanya reduktor berarti berarti ya dia tuh oksidasi zat lain lah ya. Terus daya reduksi XEF6 lebih kecil dari XF2 berarti kemampuan kecepatan oksidasinya XF6 lebih kecil dari XEF2. XF6 kan dia kan 6+, berarti harusnya kan dia kan lebih gampang tereduksi. Berarti nggak mungkin, yang ini kayaknya nggak mungkin sih. Kalau yang keduanya reduktor, daya reduksi XF6 lebih besar dari XF2. Nggak mungkin, karena kan XF6 kan dia kan biloxnya kan dia kan udah plus 6. Karena biloxnya dia tuh udah tinggi, berarti dia udah nggak mungkin teroksidasi lagi. Berarti ini udah pasti salah. Keduanya oksidator. Daya reduksi XEF6 lebih besar daripada XF2. Udah nggak mungkin oksidasi lagi sih. Terus kalau keduanya oksidator, daya reduksi XEF6 lebih kecil dari XEF2. Nah, kalau misalnya dibilang keduanya oksidator sih, keduanya sih bisa ngalamin reduksi sih kalau yang terutama yang XEF6 kan dia kan XE6+ kan dia bisa tereduksi lagi karena kan muatannya dia kan masih karena muatannya dia kan udah tinggi banget, saya udah mentok lah ya, dia masih bisa reduksi lagi. Berarti pilihan yang tepat antara yang A sama yang D.
karena daya reduksi kan kemudahan oksidasi XF6 kan emang benar. Tapi di antara dua ini, apakah keduanya merupakan reduktor atau oksidator? Kalau misalkan dibilang keduanya oksidator, daya reduksi XeF6 lebih kecil daripada XeF2. Nggak mungkin, soalnya kan kalau keduanya itu tuh oksidator, berarti kan XeF6 kan dia kan harusnya dia nggak ada hubungan sama daya reduksi sih, berarti yang paling benar tuh yang A. Karena kalau keduanya itu tuh reduktor, berarti kan keduanya kan bisa mengalami oksidasi. Tapi si XeF6 itu tuh lebih sulit lagi untuk teroksidasi lagi daripada si XeF2. Berarti yang kemungkinan yang benar itu tuh yang A. Kalau yang nomor 30, zat yang terbentuk ketika larutan mengandung gas klorin ditambah larutan natrium bromida. Ini yang tadi aku review. Larutan NCl2 ditambah sama NaBr. Nah, tapi apakah bisa reaksi kali Cl2 sama oksidasi daripada dia tuh jari-jari berarti dia untuk teroksidasi dan kembali CO2 bergabung sama jadi NaCl. Maaf, aku keluar lagi nih, kayak lagi jelek banget di sini. Oke, kita nomor nah, kalau kita lihat di sini, kita cari dulu selama tinggi atau dia mudah diputar. Kalau Xe makin mudah XeOF3 itu kan cuma 4 doang yang ngikat ke si Xe, 4 atom yang ngikat ke Xe. Kalau XeF2 itu tuh cuma 2 atom yang ngikat ke Xe. Kalau XeF6 ini tuh 6 atom yang ngikat ke si Xe. Kalau XeF4 itu tuh ada 4 atom yang ngikat ke si Xe. Berarti lebih tepatnya bukan bilox tapi ke apa ya, berapa banyak F, berapa banyak atom X atom yang Xe. Nah, kalau dari berdasarkan di sini kan ada 4 atom kalau dia makin banyak IKF, ya dia makin yang ikat jadi mudah
pas. Berarti posisi adalah Xe yang C. Maaf ya keluar lagi beneran ini nggak tahu kenapa lagi jelek banget sinyalnya. Kita lanjut lagi ya. Ini aku hapus dulu yang bagian di sini. Berarti yang tadi yang nomor 31 jawabannya tuh si yang memiliki nilai spin inti yang tidak sama dengan 0. Nilai spin inti yang tidak sama dengan 0. Bentar, ini kalau yang spin inti ini kan berarti kan dia kan ada lanjutan dia tuh sama proton atau enggak neutron. Berarti kan kalau kita di H+ itu tuh kan neutronnya itu tuh kan sama dengan 0. Kalau di deuterium atau H21 itu nilai neutronnya itu sama dengan 1. Kalau yang di N-nya itu H-nya tuh 3 sama 1 di tritium itu tuh dia neutronnya tuh ada 2. Aku kayak agak lupa gitu spin inti. Wait. Ya, nilai spin inti tidak sama dengan 0. Nah, kalau H+ itu kan dia kan nggak punya spin kan, berarti kan dia kan nggak punya neutron, nggak punya neutron, cuma ada proton aja. Berarti itu nilai spin intinya dia bukan H+, ini harusnya itu H1. Dia tuh neutronnya tuh dia nggak ada. Berarti kalau buat yang untuk nilai spin inti yang tidak sama dengan 0 ya. Ini kan kalau yang di 2H sama 1 kan dia kan bisa bentuknya kan wait. Aku jujur kalau itu kita skip dulu buat yang nomor 32, nanti kita balik lagi deh. Untuk yang nomor 33, pernyataan yang benar terkait fluorin, titik di DF2 lebih tinggi daripada Cl2.
gas fluorin dapat mengoksidasi air. Gas fluorin nggak bisa mengoksidasi air, soalnya kan F2, ini kan H2O. Nah, kalau kita bandingin yang O sama yang F, itu kan lebih elektronegatif kan si F, berarti dia nggak mungkin bisa mengoksidasi air. Berarti pernyataan ini dia salah. Terus, kalau gas fluorin dapat mengoksidasi gas klorin. Coba ini untuk yang F2 sama Cl2. Nah, kalau F2 sama Cl2, kan itu kan lebih, kan gas klorin dapat mengoksidasi si gas klorin, berarti kan si gas klorinnya tuh yang lebih bisa naik muatan, karena ukuran si Cl itu kan lebih besar daripada si F, dan afinitas elektronnya si F itu tuh lebih besar daripada si Cl, berarti pernyataan yang C itu tuh bisa dibilang benar, tapi kita lihat dulu. Ikatan kovalen FF lebih kuat daripada Cl. Kalau yang ini, kita coba gambarin dulu dari sini. F sama Cl. Kalau dari berdasarkan yang kita dapat sama ini, itu kan si F sama Cl itu kan lebih panjang ikatan si, karena kan ukuran kecil gitu kan ya, terus mana di sini banyak elektron gitu, jadi ibaratnya tolak ada ukurannya kecil terus banyak elektron, ini salah. Berarti yang paling benar itu si C, gas fluorin dapat mengoksidasi gas klorin. Pernyataan yang paling benar tuh yang si C, yang C. Sekarang kita lanjut ke nomor 34. Karakter kovalen pada berilium lebih dominan daripada karakter ionnya, karena berilium lebih istimewa dengan dua lainnya. Kalau berilium, yang kita tahu dia tuh punya 2 elektron valensi. Dan dia juga dia juga konfigurasinya dia tuh juga 1s1, 2s2. Terus yang kedua, energi ionisasi kedua berilium lebih tinggi dari energi ionisasi yang pertama. Gak juga, soalnya kan berilium kan punya 2 elektron valensi. Jadi buat ngelepas energi ionisasi yang kedua, itu jadi nggak beda jauh sama yang pertama. Soalnya kan sama-sama di kulit yang terluar. Berilium unsur pertama pada golongan kedua. Iya, emang benar, tapi itu bukan alasannya. Kalau yang D, berilium berukuran lebih kecil sehingga sulit melepaskan elektron. Nah, ini benar banget. Karena kan berilium kan ukurannya dia kan sangat kecil, dia cuma punya total 4 elektron dalam atom berilium. Jadi, karena dia ukurannya kecil kan dia kan jadi makin sulit lepas elektron, makanya kalau yang kita lihat senyawa kayak misal BeCl2 itu tuh banyak kan itu tuh dia tuh ikatan kovalen kayak gini, karena kan ya ibaratnya berilium kan ukurannya kecil, dia tuh sulit banget ngelepas elektron, karena dia sulit ngelepas elektron berarti ya dia ikatan gitu sama Cl, dia ikatan sama Cl gitu buat bisa bersenyawa gitulah, jadi ikatannya tuh lebih dominan si kovalen. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 35. Pernyataan berikut yang benar. Molekul dihalogen mudah terdisproporsionasi dalam air. Hipoklorit merupakan reduktor. Kalau yang hipoklorit itu kan berarti kan ClO-, merupakan reduktor, dia mengalami oksidasi
dia bisa mengalami oksidasi karena kan dia kan baru muatannya kan +1. Berarti dia bisa mengalami oksidasi atau yang kita bisa sebut sebagai reduktor. Terus senyawa halid sama hipohalid dapat mengalami disproporsionasi. Halid sama hipohalid. Hipohalid kan IO min, kalau halid itu kan IO2 minus. Nah, itu kan karena di sini kan +1, ini di sini +3. Berarti mereka bisa disproporsionasi, jadi ini jadi -1, atau ini mungkin ini jadi +3, atau yang +3 ini dia bisa jadi -1, ini dia juga bisa jadi +5, bisa terdisproporsionasi. Terus ion klorat, bromat, dan iodat mudah terdisproporsionasi dalam larutan. Berarti ini aku kasih checklist dulu yang benar. Ini kan hipoklorit merupakan reduktor ya, betul, karena bisa oksidasi. Kalau ion halid dan hipohalid mudah mengalami disproporsionasi juga bisa. Tapi kalau yang molekul dihalogen mudah terdisproporsionasi nggak dalam air. Kalau 2 sama 3 benar. Ini kalau dari molekul dihalogen mudah terdisproporsionasi dalam air sih tuh ngeliatnya data potensi reduksi ya. Tapi kalau misalnya di PG, ini habis checklist 2 sama 3, kita lihat di pilihan yang udah di checklist benar, 2 sama 3, berarti yang A udah bukan jawabannya. Kalau yang nomor 3 udah benar, berarti yang B udah bukan jawabannya. Kalau berarti yang 2 udah benar, berarti yang C udah bukan jawabannya. Berarti yang tinggal tersisa yang nomor 4 ini. Ion klorat, bromat, sama periodat mudah terdisproporsionasi dalam larutan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak atau aku lanjut aja? Nisa, ini udah jam segini, mungkin untuk saat ini aku tutup kali ya. Apakah sebelumnya ada yang mau bertanya dulu nggak? Buat sekarang juga boleh, di luar soal kuis ini juga boleh, atau dari soal ujian juga boleh. Tapi soal kuisnya masa belum semua terbahas gitu. Ya udah nggak apa-apa. Udah malam kan juga. Buat istirahat buat besok. Benar-benar 2. Oke, ini berarti